Sudah lama kita nggak update berita, mari kita mengupdate informasi-informasi seputar dunia gulat profesional. Thumbnail hari ini tentang Cody Rhodes ya, bagaimana nasibnya dia. Kalau dari kita berpikir sepeninggalannya Vince McMahon, bahkan banyak hal yang berubah. Kita sudah tahu banyak hal yang berubah dari Triple H ini ya. Banyak yang ditarik kembali dari NXT yang sudah dipecat, dan juga ada beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan Triple H untuk membuat Monday Night Raw, SmackDown, dan semua produknya WWE menjadi lebih baik lagi. Kita tahu zamannya Cody Rhodes datang, ditarik ke WWE lagi, itu adalah keinginannya ataupun keputusannya Vince McMahon, dan dibuat rencana sedemikian rupa Cody Rhodes untuk mendapatkan WWE Undisputed Champion setelah Summer Rollins ini, tapi karena cedera nggak jadi dan dia juga tetap dipersiapkan. Itu adalah rencana pure dan juga keputusan pure dari Vince McMahon, karena hubungan Vince McMahon dan juga Cody Rhodes sudah membaik. Tetapi hubungannya Cody Rhodes dengan Triple H kita tahu itu kan cukup bisa dibilang tidak baik. Sejak 2016 Cody Rhodes itu dirumorkan ataupun diberitakan ada masalah adu jotos ya, bukan adu jotos ya, adu argumen terkait tentang perbedaan mereka memandang sebuah rencana kreatif untuk Cody Rhodes ke depannya. Kita akan bahas itu di berita kali ini. Sebelumnya selamat datang di channel Gilang Gulat. Saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu setia untuk menunggu video-video terbaru, lalu setia menonton videonya ya. Karena saya tangkap ini beberapa komentar, mungkin banyak komentar yang masuk, itu ada beberapa yang hanya komentar aja tanpa menonton videonya. Itu tersirat dan juga terlihat dari komentar teman-teman ini yang berkomentar hal yang sudah saya ucapkan di video. Jadi terlalu malas untuk menonton videonya, sudah nonton Raw-nya ataupun SmackDown-nya sudah nonton, tapi pengen mengutarakan pendapatnya aja kesannya di komentar ini ya, tanpa menonton videonya. Itu hal yang tidak benar menurut saya, karena itu tidak sama sekali tidak mensupport kemajuan dari channel ini begitu. Dan saya harapkan teman-teman untuk menonton videonya ya, walaupun mungkin menontonnya setengah-setengah atau mungkin sambil ngapain juga nggak masalah ya. Pastikan juga jika ingin channelnya terus produktif mengupload video-video baru, supportlah dengan ikhlas ya. Oke deh, kita mulai saja update mengenai Cody Rhodes, masa depannya Cody Rhodes setelah WWE kreatif sekarang dipimpin oleh Triple H dan Vince McMahon tidak lagi menghandle itu semua. Kita tahu di tahun 2016 kalau Cody Rhodes dan Triple H ini punya perbedaan visi terkait kreatif, dan Cody Rhodes sangat marah di zaman itu. Ini membuat dia tuh, kalau nggak salah ini salah satu alasan besarnya kenapa dia keluar, dan juga salah satunya karena dia punya gimmick Stardust yang tidak begitu dimanfaatkan, padahal Cody Rhodes sudah maksimal untuk memerankan hal tersebut, dan dia ngerasa kurang digunakan maksimal di WWE, terus dia keluar begitu. Dan terus dia meniti karir di independen, ke Jepang, ke Impact dan lain sebagainya, Ring of Honor, sampai di AEW, yang mana dia punya tekad ketika membuat AEW dan juga acara-acaranya itu untuk menyaingi WWE. Ini Kenny Omega pernah bilang kalau Cody Rhodes itu punya ambisi untuk mengalahkan WWE, berkompetisi dengan WWE. Padahal Kenny Omega, baik Young Bucks, Hangman Page ataupun Tony Khan itu tidak berpikir ke arah situ ya. Tapi Cody Rhodes bersikeras ke situ. Mungkin dia punya dendam atau gimana ya. Sampai pada saat event Double or Nothing kalau nggak salah, atau All Out ya, saya juga lupa nih. Kalau Cody Rhodes itu memecahkan throne-nya yang tipikal mirip-mirip punyanya Triple H. Ini seakan-akan simbolis untuk menghancurkan ataupun memicu kompetisi di WWE dan juga di AEW saat itu. Dan bahkan Cody Rhodes pernah bilang kalau dia tidak akan kembali lagi ke WWE selama-lamanya. Ternyata ludahnya dia telan sendiri guys, menjilat ludah sendiri. Jadi pokoknya di dunia gulat itu ya, spesifik never say never. Kita nggak boleh ngomong tidak akan pernah. Ini terjadi buktinya dari Cody Rhodes sendiri. Dan Cody Rhodes akhirnya kembali di WrestleMania 38 kemarin dengan sangat megah ya preparationnya, melawan Seth Rollins dengan feud sampai 3 kali pay-per-view, tapi sayangnya dia cedera. Nah, kita tahu nih sampai detik ini, sampai titik di mana Cody Rhodes return sampai dia cedera, itu masih dipimpin Vince McMahon, dan kebanyakan keputusan-keputusan yang dibikin WWE saat itu adalah keputusannya Vince McMahon. Jadi sudah jelas kalau hubungannya Vince McMahon dan Cody Rhodes sudah membaik, dan Cody Rhodes mungkin ingin
melakukan suatu hal yang besar di WWE, dan dia juga dipersiapkan hal yang besar. Itulah mengapa dia mau balik ke WWE, karena sudah dipersiapkan hal yang besar dan dijanjikan hal yang besar oleh Vince McMahon. Beda halnya dengan Triple H, guys. Kita tahu yang tadi sudah saya bilang 2016 mereka punya masalah sampai itu memunculkan sebuah dendam di hatinya Cody Rhodes mungkin ya. Itu makanya mengapa dia buat penghancuran kursi ataupun throne-nya Triple H di acaranya AEW Pay-Per-View. Ya, ini menumbuhkan suatu situasi yang panas saat itu, karena NXT semakin panas juga untuk mengalahkan AEW saat itu yang dipimpin oleh Triple H. Dan saat ini Cody Rhodes itu masih cedera, pemulihan hingga kemungkinan besar dia akan balik di Royal Rumble tahun depan di bulan Januari. Jadi belum ada efek apa-apa yang didapatkan Cody Rhodes terkait kepemimpinan Triple H yang baru ini ya guys ya. Jadi yang mungkin jadi pertanyaan besar, apakah Cody Rhodes akan tetap jadi orang ataupun pegulat yang dipush nomor 1 main eventer ketika dia kembali nanti di Monday Night Raw? Itu pertanyaan besarnya. Jadi informasi yang saya dapatkan dari kabar-kabar yang menyebar cukup cepat lah. Ini sebenarnya kabarnya sudah tersiar di sekitar 3 hari yang lalu ya. Bagaimana keputusan ataupun yang tampak terlihat untuk rencananya Cody Rhodes ke depannya ini. Dari Andrew Zarian, Madman Podcast, dia bilang Cody Rhodes, dia punya info orang dalam ya guys ya. Cody Rhodes itu dijadwalkan masih dalam penjadwalan kalau dia dapat push singles yang besar dalam kepemimpinan Triple H. Jadi belum ada rencana perubahan untuk Cody Rhodes. Apakah dia akan jadi mid card atau mungkin gak kepake gara-gara Triple H masih dendam, itu belum ada rencana itu. Triple H masih dalam koridor ataupun rencana sebelumnya, di mana Cody Rhodes kembali, dia akan menjadi number 1 babyface nomor 1 di Monday Night Raw, yang digadang-gadang bisa mendapatkan championship, entah itu WWE Championship dan juga Universal Championship. Karena Cody Rhodes itu punya tekad ketika dia kembali, dia promo setelah matchnya di WrestleMania di Monday Night Raw, dia promo kalau dia ingin memperoleh prestasi yang ayahnya tidak pernah dapatkan, yaitu menjadi WWE Champion. Yang kita nantikan adalah apakah keputusan Triple H untuk tetap mempush Cody Rhodes ini berubah, karena memang seiring berjalannya waktu beberapa talent semakin ditarik untuk masuk ke WWE dan lain sebagainya. Kita nantikan saja perkembangannya. Teman-teman punya pendapat tentang hal ini? Apakah Cody Rhodes akan tetap layak di bawah kepemimpinan Triple H menjadi number 1 babyface atau tidak? Karena mungkin ketika Royal Rumble nanti sudah ada nih seorang babyface yang mungkin nomor 1 yang baru yang sudah di build up oleh Triple H menuju WrestleMania. Bisa jadi Cody Rhodes sudah tidak terlihat layak lagi karena dia sudah terlalu lama. Atau memang tidak akan ada pengaruhnya. Cody Rhodes tetap punya magnet tersendiri dan dia akan menjadi number 1 babyface lagi ketika dia return di Royal Rumble 2023. Kita nantikan saja.